Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Rizky Albanat dari Prodi Bimbingan dan Konseling NIM 1900001180. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling karir. Yuk kita simak. Bimbingan konseling karir merupakan suatu aktivitas berupa bimbingan yang dilakukan oleh konselor terhadap konseli dengan tujuan membantu memecahkan masalah karir siswa serta memfasilitasi perkembangan karir siswa melalui pendidikan, karir atau jabatan baik sekarang maupun masa yang akan datang. Bimbingan karir bukan hanya memberikan bimbingan jabatan, tetapi mempunyai arti yang lebih luas, yaitu suatu proses bantuan, layanan, pendekatan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya itu, sehingga mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. Nah, dalam suatu kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila ada minat yang timbul karena adanya kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan, maka timbullah motivasi yang disebabkan adanya minat yang besar terhadap sesuatu yang mengandung arti bernilai tinggi bagi orang itu. Atau karena ia akan memenuhi dirinya, dengan terpenuhinya kebutuhan, ia akan merasa senang. Oke, selanjutnya ada tujuan bimbingan karir di sekolah. Nah, secara umum, tujuan diselenggarakannya bimbingan karir di sekolah menurut Dewa Ketut Soekardi ialah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karir dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Nah, sedangkan tujuan khusus dari diselenggarakannya bimbingan karir, yang pertama ada meningkatkan pemahaman diri siswa, yang kedua ada meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia kerja, yang ketiga ada membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha dalam mempersiapkan diri dari suatu jabatan, yang keempat ada meningkatkan kemahiran berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan dan melaksanakan keputusan itu. Yang kelima ada mengembangkan nilai-nilai sehubungan dengan gaya hidup yang dicita-citakan termasuk jabatan. Nah, yang keenam ada menopang kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Yang selanjutnya ada fungsi bimbingan karir di sekolah. Bimbingan karir sebagai satu kesatuan proses bimbingan memiliki manfaat yang dinikmati oleh kliennya dalam mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih karir yang sesuai dengan kemampuannya. Pentingnya bimbingan karir di sekolah, yang pertama ada memberikan kemantapan pilihan penjurusan kepada siswa, karena kepenjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkan. Yang kedua ada memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap kerja sesuai dengan keinginannya. Dan yang ketiga ada membantu kemandirian bagi siswa yang ingin ataupun harus belajar sambil bekerja. Yang selanjutnya ada penyelenggaraan bimbingan karir di sekolah. Yang pertama ada ceramah dan narasumber. Nah, kegiatan ini dilakukan bersumber dari pembimbing, konselor, guru, maupun dari narasumber atau pihak dunia kerja.
dalam rangka memberikan penerangan tentang informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan, dan karir. Yang kedua ada diskusi kelompok, suatu pendekatan yang kegiatannya bercirikan suatu keterkaitan pada suatu pokok masalah, atau dalam hal ini perencanaan karir, di mana siswa sejujurnya berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan, mempelajari, dan mempertimbangkan pendapat siswa yang lain secara jujur. Yang ketiga ada pengajaran unit, merupakan teknik dalam membantu siswa untuk memperoleh pemahaman tentang suatu pekerjaan tertentu melalui kerjasama antara pembimbing dan guru bidang studi. Namun dengan pola ini sudah barang tentu perlu adanya jam tersendiri yang khusus disediakan untuk keperluan kegiatan bimbingan karir. Yang keempat ada sosiodrama, suatu cara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendramatisi sikap, tingkah laku, atau penghayatan seseorang seperti yang dilakukannya dalam reaksi sosial sehari-hari di masyarakat sehubungan dengan pekerjaan dan karir. Oke, yang kelima ada karya wisata karir, yaitu berkarya atau bekerja dan belajar sambil berwisata untuk membawa para siswa belajar dan bekerja pada situasi baru yang menyenangkan. Dengan demikian akan tumbuh sikap menghargai pekerjaan yang diamatinya. Yang keenam ada informasi melalui kegiatan ekstrakurikuler, pemberian informasi tentang pekerjaan, jabatan, karir dengan cara mengaitkan dengan mata pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan ini, tiap guru dapat memberikan bimbingan karir pada saat-saat mengajarkan pelajaran yang berkaitan dengan suatu karir tertentu. Nah, yang ketujuh ada hari karir, di mana hari-hari karir tertentu yang dipilih untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang bersangkut paut dengan pengembangan karir. Pada hari tersebut, semua kegiatan bimbingan karir dilaksanakan berdasarkan program bimbingan karir yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk setiap tahun. Oke, selanjutnya ada karir. Oke, apa itu karir? Karir merupakan proses yang disengaja di mana dengan melaluinya seseorang menjadi sadar akan atribut-atribut yang berhubungan dengan karir personal dan serangkaian langkah sepanjang hidup memberikan sumbangan pemenuhan karir. Nah, karir ini juga dapat diartikan sebagai sebuah urutan status, jenjang, dan pengalaman pekerjaan, jabatan, atau juga posisi seseorang baik dalam perusahaan, organisasi, maupun sebuah pekerjaan sambilan atau freelance, sehingga menuntut sebuah tanggung jawab dan kemampuan kerja yang lebih baik. Adapun faktor perkembangan karir, setahu saya ada dua, faktor sosial dan faktor individu. Oke, yang pertama menuju faktor sosial terlebih dahulu. Ada faktor kelompok primer. Faktor kelompok primer yaitu ada jenis penghasilan dan pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua, pendidikan yang dimiliki oleh orang tua, tempat tinggal dan keadaan lingkungan sekitarnya, jenis pekerjaan yang diinginkan oleh orang tua, dan nilai maupun norma yang dimiliki. Yang B ada faktor kelompok sekunder, yaitu ada kelompok politik, ahli, serikat kerja. Nah, yang kedua sekarang menuju ke faktor individu. Nah, faktor individu ada kemampuan intelijensi. Nah, setiap orang memiliki kemampuan intelijensi yang berbeda-beda. Orang yang memiliki intelijensi yang baik atau tinggi akan lebih cepat dalam memecahkan masalah daripada orang memiliki intelijensi yang tidak tinggi. Yang kedua ada minat. Oke, selanjutnya minat merupakan perangkat mental yang dimiliki oleh seseorang seperti prasangka dan perasaan minat dan mengarahkan seseorang kepada hal-hal tertentu yang diinginkan. Selanjutnya ada bakat. Bakat merupakan kualitas kemampuan yang dimiliki seseorang individu. Bakat dapat berkembang dan memungkinkan individu yang memiliki bakat dapat lebih cepat memecahkan masalah
Akan tetapi bukan berarti orang yang tidak memiliki bakat tidak bisa lebih baik dari orang berbakat. Oke, selanjutnya ada kepribadian. Merupakan cara seorang individu dalam berinteraksi maupun bereaksi terhadap individu lainnya. Selanjutnya ada sikap, merupakan perilaku yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tindakan tertentu. Ada nilai, merupakan sifat atau hal-hal yang dianggap sangat penting bagi dirinya. Yang terakhir ada hobi. Hobi itu merupakan kebiasaan atau kegemaran untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan. Selanjutnya ada bagian perencanaan karir. Bimbingan konseling karir itu pasti ada yang pertama keahlian dan pengenalan diri sendiri, keahlian dan pengenalan akan bakat, keahlian kepribadian, kemampuan, prestasi akademik, keinginan, dependensi dan sumber yang dipunyai. Yang kedua ada keahlian dan pengenalan dunia kerja. Itu merupakan keahlian akan ketentuan dan keadaan yang diperlukan untuk sukses dalam suatu pekerjaan, laba dan kerugian, imbalan, kemungkinan dan peluang kerja di beraneka bidang dalam dunia kerja. Selanjutnya yang ketiga ada gabungan pikiran dan keahlian dan pengenalan diri sendiri dan dunia kerja. Itu maksudnya untuk menciptakan pikiran efisien dalam menyusun pada bidang kerja maupun pendidikan lanjutan yang memikirkan keahlian akan ketentuan diri yang mempunyai dengan keahlian akan ketentuan dunia kerja yang terakhir itu ada bentuk pengembangan karir. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan itu merupakan suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk dapat memperbaiki dan melakukan pengembangan sikap, tingkah laku, keterampilan dan juga pengetahuan para pegawai sesuai keinginan dari suatu perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua ada melakukan promosi. Nah, promosi ini merupakan suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini seringkali akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang. Dan yang terakhir ada mutasi, bagian dari proses aktivitas yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam sebuah organisasi. Nah, mutasi ini dapat diartikan sebagai perubahan jabatan dalam organisasi. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Makasih sudah sama-sama belajar tentang apa sih itu bimbingan konseling karir. Mungkin dari sumber yang lainnya itu masih banyak, yang dari internet juga banyak, seperti dari jurnal atau makalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.